statistik daripada bulan Oktober 2021, maksud tahun ni, statistik cerai di Malaysia ni dalam 121 kes pasangan Islam mohon cerai setiap hari. 121 kes Allah. lebih. Lepas tu dalam 60 kes dalam masa setahun setengah. Dan kes cerai ni pun makin meningkat. Jadi mungkin Habib boleh bagi pandangan Habib, apa faktor-faktor yang mungkin membuatkan kes perceraian makin tinggi dan apa solusi kepada ataupun ubat kepada isu kes perceraian ni? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Perlu dipahami dan dimengerti bahwa perceraian itu adalah benda yang halal tetapi yang paling dibenci dan dimurkai Allah Ta'ala. Allah murka, Allah benci satu perbuatan perceraian dalam satu ikatan yang suci suami istri yang sudah berjanji ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung dan teramat erat sekali. Jika terjadi perceraian, itu iblis, syaitan dan bala tentaranya bertepuk tangan, bergembira dan bersorak-sorai atas terperangkatnya Bani Adam memutuskan perjanjian yang suci. Dan dalam kala itu juga Allah Subhanahu wa taala murka kepada insan tersebut yang menyebabkan perceraian. Dari itu perlu dimengerti hal itu oleh suami istri, jangan cepat-cepat mengambil keputusan untuk menceraikan sebuah ikatan yang suci tersebut. Karena memang syaitan, iblis itu selalu berusaha melalui bisikan-bisikan, ya, melalui juga tangan-tangan manusia dengan fitnah dan juga dengan godaan, rayuan dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama dengan media massa yang sekarang ini, sosial media, ya, orang bisa chatting dengan lawan jenis yang bukan suami istri, bukan mahram, melalui Facebook, melalui Instagram dan melalui Telegram dan lain sebagainya lagi dari application yang ada, sehingga dengan perangkat-perangkat yang seperti itu yang semestinya digunakan untuk membuat orang itu dekat kepada Allah, ya, tetapi justru saat inilah yang menyebabkan orang itu terjadi perceraian karena tersebut. Jadi menyampaikan curahan hati dan problematika rumah tangga kepada lawan jenisnya, teman chattingnya yang ada di sosial media, dan teman tersebut sudah dirasuki iblis juga, ya, akhirnya dia merasa asyik dan perempuannya juga merasa asyik, suka, ya, karena memang ada yang ketiga adalah syaitan yang membumbui istilahnya atau memperhias sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik seolah-olah baik-baik saja. Dari situ akhirnya terjadilah bisikan syaitan dalam pikiran seorang yang punya pasangan bahwa pasangannya tidak cocok, pasangannya tidak serasi lagi. Yang lebih serasi adalah temannya yang ada di Facebook, temannya yang ada di Instagram, dan lain sebagainya. Akhirnya pihak perempuan menuntut untuk pisah, ada lagi juga pihak suami menuntut untuk pisah. Akhirnya terjadilah perceraian. Padahal itu hanya sebuah fata morgana, ya, yang semu saja, yang membuat akan bersorak-sorainya syaitan
dan akan membuat murkanya Allah Ta'ala. Jadi saya nasihatkan pasangan suami istri ya, kalaupun antum bersosial media, saya sarankan bersosial media kepada orang-orang yang satu jenis lah, sama-sama perempuan gitu ya, grup satu perempuan, ada grup laki-laki gitu. Dan kalau di situ ada sesuatu yang mungkin masuk chattingan dan lawan jenis, dilihatlah. Jangan sampai kita terperangkap dan tergoda seperti itu. Karena seperti yang kemarin saya sampaikan, mestinya device ini, alat ini menjadi hal yang bermanfaat bagi diri kita, menambah ilmu, menambah iman, menambah takwa. Tapi kalau kita tidak pandai, alat ini akan bisa menjadi senjata yang tajam, yang akan menikam kita, yang akan mencelakakan kita, yang akan memisahkan dengan kekasih kita dan teman setia kita gitu ya. Nanti akan berugilah kita. Kalau orang yang sudah punya anak juga berugi anak-anaknya. Anaknya akhirnya bisa terbengkalai ya. Tidak dapat kasih sayang dari ibunya atau tidak bisa dapat kasih sayang dari ayahnya karena sudah bercerai, sudah berpisah. Dan seperti itu harus dipikirkan dalam-dalam ya. Kecuali kalau ada kis-kis yang teramat besar setelah beristisyarah dan istikharah ya. Istisyarah itu bermusyawarah kepada orang yang takut kepada Allah, ahlul ilmi yang takut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli dzikir adalah ahlul ilmu yang mengamalkan ilmunya, yang takut kepada Allah Ta'ala apabila kita tidak tahu. Kemudian istikharah dengan kita memohon kepada Allah petunjuk bagaimana langkah-langkah yang terbaik jika ada satu perkara yang besar, ya, perkara yang besar di antara permasalahan kedua suami istri itu pun harus tadi itu, langkahnya adalah istisyarah dan istikharah. Setelah istikharah dan istisyarah dengan beberapa orang itu memang perlu terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu perceraian, barulah langkah-langkah itu boleh ditempuh. Tapi kalau ada hal kis-kis yang kecil ya, karena kita emosi, karena kita tidak bisa menahan hawa nafsu ya, kemudian kita tahu-tahu bercerai, menuntut perceraian, ini saya harapkan muslimin wal muslimat jangan mudah untuk memutuskan mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang agung dan perjanjian yang kokoh yang sudah kita buat antara suami istri dengan akad nikah yang disaksikan Allah, disaksikan malaikat, disaksikan oleh orang tua kita dan tokoh-tokoh masyarakat dan saudara-saudara kita. Itu nasihat saya gitu. Wallahu a'lam. لا إله إلا الله محمد رسول